Hai guys, selamat datang di channel Yandi Life. Bagi yang baru pertama kali mampir di channel ini, channel Yandi Life berisi konten, vlog, jalan-jalan, wisata, liburan di tengah alam Bali. Jalan-jalan di Bali kita kali ini adalah kita akan ke tepi Danau Batur yang ada di daerah Kintamani, Kabupaten Bangli. Channel Yandi Life akan stay di sebuah villa yang baru buka persis di tepian Danau Batur. Sebuah villa yang masih grass, yang punya kolam air panas alami, natural hot spring. Buka pintu kamar langsung melihat danau, sementara di belakangnya berdiri gagah Gunung Batur. Persis di seberang jauh kamar terlihat barisan perbukitan di mana Desa Trunyan ada di kaki bukit. Sebuah deretan perbukitan yang sambung menyambung yang dulunya membentuk kawah purba Gunung Batur. Ada beberapa pilihan untuk liburan atau stay di Kintamani dengan view Gunung Batur dan danaunya. Dalam hal elevasi bisa memilih tempat di ketinggian sehingga bisa melihat Gunung Batur dan danaunya dari atas. Itu adalah pilihan elevasi yang pertama. Contohnya bisa camping, glamping, ataupun villa-villa yang ada di Desa Pinggan. Klik link di atas untuk review glamping di Desa Pinggan, Kintamani. Pilihan kedua adalah stay di elevasi yang tengah-tengah. Maksudnya adalah masih di bawah Jalan Raya Panalokan, namun di atas kaki Gunung Batur. Ataukah sekalian di elevasi paling rendah. Sebagai pilihan ketiga, yaitu stay persis di tepian danau atau di kaki Gunung Batur. Kali ini channel Yandi Life memilih untuk stay di Desilas yang ada di tepi Danau Batur. Ya, channel Yandi Life memilih pilihan ketiga untuk jalan-jalan di Kintamani saat ini. Sekarang akan ditampilkan beberapa petikan video-video pendek perjalanan sesaat sebelum sampai di tujuan, yaitu di Desilas. Ini tadi dari Jalan Raya Panalokan menuruni jalan yang relatif curam. Sebelah kiri berderetlah kafe-kafe kekinian yang menawarkan view spektakuler ke Gunung Batur. Di sebelah kiri ada Mount Hills Cafe. Klik link reviewnya di atas. Cuplikan pendek dari video perjalanan yang akan ditampilkan ini adalah yang ada tikungan sekaligus turunan yang curam alias ekstrim. Tikungan ini termasuk ekstrim. Meskipun turunan ini lumayan mendebarkan, namun pemandangan di sekitarnya sangat indah. Dari atas ini kita bisa melihat view Danau Batur beserta Gunung Batur, serta Gunung Agung juga di kejauhan. Selanjutnya yang di depan ada ekstrim kedua, tikungan sekaligus turunan tajam. Kalau ketemu medan perjalanan yang seperti ini, tikungan yang terjal dan tikungan yang tajam, terus ketemu dengan truk-truk, wow, itu akan membuat perjalanan sedikit tidak nyaman. Truk yang kelebihan beban akan berjalan lambat, sementara kita berkendara harus memanfaatkan momentum lalu lintas. Ini contoh truk yang mogok, justru mogoknya di tikungan ekstrim yang ketiga ini. Untung saja lalu lintas di jalanan yang tipenya dangerously beautiful ini relatif lengang, dan kondisi jalannya atau aspalnya mulus sekali, dan juga jalan dua arah ini relatif lebar, jadi kita bisa berkendara relatif lebih aman. Setelah melintasi jalan yang meliuk-liuk seperti ular, akan ketemu juga jalan yang relatif landai dengan pemandangan khas, yaitu kebun bawang di kanan dan kiri jalan. Di tahap akhir perjalanan mencapai tujuan, kita dihadapkan pada medan jalan yang sangat menantang. Jalan sempit, cukup hanya dilalui satu mobil saja. Jalan beton kadang berupa jalan tanah maupun berbatu, dipadu dengan tanjakan, tikungan, dan turunan. Di depan ini ada penanda jalan menuju ke lokasi tujuan Desilas. Ya, beginilah kondisi jalan akses masuk ke lokasi tujuan. Sejak kita meninggalkan jalan raya utama, yaitu jalan raya Desa Songan. Jalan akses masuknya lumayan panjang, berdikaliku, meliuk-liuk di pelosok pemukiman warga Desa Songan dan di tengah kebun-kebun bawang. Sebentar lagi kita akan sampai, dan di sekitar sini juga ada beberapa tempat glamping ataupun villa. Dan untuk vlog perjalanan yang lengkap dari Jalan Raya Panalokan sampai ke Desilas, klik link di atas atau lihat nanti linknya yang ada di deskripsi kalau sudah ready. Oke, kita tiba di parkiran dari Desilas sekitar jam 2:30 sore.
Kalau yang ini tampilan parkir saat jam 4 sore, parkir sudah hampir penuh. Ya, sebaiknya datang lebih awal, jam check-in mulai jam 2 siang. Kalau datang lebih awal, bisa dapat kesempatan untuk bisa memilih-milih kamar yang diinginkan lokasinya. Di sekitar dari Desilas juga ada beberapa villa terdekat seperti yang di depan ini yang namanya Lakeside Log Cabins. Di sebelahnya ada juga Kintamani Paradise. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam Desilas Tepidano Villas Kintamani and Natural Hot Spring. Sangat panjang ya nama resminya. Dari gerbangnya yang sangat khas ini, kita akan walking tour, kita akan jalan kaki ke bagian dalam dari Desilas, ke area pool hot spring, hingga nanti room tour di kamar. Begitu masuk gerbang, pandangan lurus melihat Danau Batur dan juga bukit tertinggi yang melingkupi Danau Batur, dan di kaki bukitnya terdapatlah Desa Trunyan. Desilas total punya 12 kamar di 2 area terpisah. Area ini disebut sebagai area depan yang punya 9 kamar saling berhadap-hadapan antara sisi kiri dan sisi kanan. Untuk bangunannya semua dinding adalah dinding kayu kecuali di bagian kamar mandi yang ada di dalamnya atapnya dari genteng tanah. Lebih lengkap soal kamar nanti bisa dilihat saat tur ke dalam kamar. Barisan paling kanan, ujung paling jauh sana adalah resepsionis. Nampak di sebelah kiri ada spanduk family gathering. Ya, di hari kita check-in ini, di hari Sabtu 12 Oktober 2024, sebagian besar kamar villa ini di-booking oleh grup yang sedang punya event family gathering ini. Menurut informasi dari resepsionis, untuk di hari ini hanya 1 kamar saja yang tersisa kosong. Jumlah 12 kamar untuk sebuah kompleks villa di Kintamani atau di dekat Danau Batur ini sudah tergolong banyak. Ternyata Desilas ini tergolong baru buka juga di kawasan Danau Batur. Kata resepsionis, grand openingnya tanggal 12 Juli 2024. Di depan adalah pool atau kolam renang air panas alami Natural Hot Spring. Dan di depan pool ini terdapat 3 unit kamar villa yang menurut channel Yani Live kamar paling favorit karena punya view langsung ke pool dan juga ke Danau Batur. Ini adalah gambaran suasana jam 4 sore. Cuaca sedang panas sebenarnya, dan di Kintamani sebagai daerah ketinggian ternyata tidak jauh beda dengan daerah kota di Denpasar, sama-sama panas. Langit super biru di atas sehingga suasana terasa terik sekali. Di depan ini adalah restorannya yang sharing untuk pemakaian pemanas air, galon air mineral, saset kopi, teh, gula, dan perabotan lainnya seperti sendok, garpu, dan gelas. Jadi di masing-masing kamar tidak disediakan yang tadi disebutkan. Inilah 3 kamar favorit di Desilas. Begitu buka pintu kamar langsung lurus menghadap Danau Batur dan Desa Trunyan dan barisan perbukitan yang mengelilingi Danau Batur. Ini adalah restoran dengan view langsung ke danau. Di bawahnya adalah lahan pertanian yang sangat khas di Kintamani, yaitu kebun bawang. Restoran buka dari jam 8 pagi hingga jam setengah 9 malam. Ini adalah menu dan price listnya. Bila makan di restoran ini, yang sangat mengganggu adalah banyaknya lalat yang sangat umum terjadi di Kintamani. Oke, tampak perabotan makan dan minum yang sharing untuk semua tamu. Kembali soal lalat, lalat akan berhenti menyerbu makanan minuman kita hanya di malam hari. Channel Yani Live booking 1 kamar di sini sejak 2 minggu sebelumnya melalui aplikasi tiket. Dapat harga 500 ribuan, sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, plus 200 ribu untuk extra bed yang dibayar saat check-in. Sekarang kita tur ke dalam kamar untuk melihat apa saja yang kita dapat dengan harga segitu. Di teras ada 2 kursi dan 1 meja, lantai teras dari kayu. Ini kamar nomor 3, kamar yang paling dekat dengan dapur atau dengan restoran. Ada 1 buah kasur double size di atas, dan di bawah ada extra bed yang ekstra bayar 200 ribu. Bayar extra bed ini sudah termasuk dengan tambahan 1 orang untuk breakfast. Lantai dari kayu, dinding semua juga dari kayu. Tidak ada TV, tidak ada AC, namun kamar tidak terasa gerah, terlebih lagi di siang hari yang terik ini. Ukuran kamar cukup luas sehingga bisa tetap lega meski menampung 1 extra bed. Sinyal wifi kadang kuat, kadang lemah. Sekarang menuju ke kamar mandi. Dinding kamar mandi dari tembok yang berkeramik, bukan tembok kayu seperti di kamar tidur. Ada cermin, wastafel, kloset duduk, ada tisu toilet, ada sabun cair mandi, sampo. Rak handuk dari bambu, dikasih 3 handuk,
Air di shower dan wastafel adalah air panas alami yang sumbernya sama juga untuk ke pool atau kolam renang. Atap kamar mandi dari dak beton, aliran air lancar dan kondisi kamar mandi termasuk bersih. Kembali ke kamar tidur, langit-langit cukup tinggi dan atapnya dari genteng tanah. Tidak ada kursi, hanya meja kecil 2 buah. Ini suasana sekitar jam 6 sore, terasa atmosfer lebih adem. Sebelum beralih ke suasana malam hari, jangan lupa untuk mendukung perkembangan channel Yandi Life dengan cara subscribe. Terima kasih. Setelah suasana siang hari, sore hari, kini beralih ke malam hari. Ini sekitar jam 8 malam. Kita mulai dari lokasi parkir, dari luar kemudian masuk ke dalam. Kita lihat juga suasana tetangga yaitu Lakeside Log Cabins dan Kintamani Paradise yang ada di sebelah kanan sangat ramai. Jadi jalan akses masuk ke The Silas sama dengan ke Lakeside Log Cabins dan ke Kintamani Paradise dan juga ke Gria Tambak Pila. Oke, sekarang kita kembali ke dalam The Silas melihat suasana malam hari di dalam kompleks The Silas. Ada tontonan layar tancap. Suasana di malam hari mulai agak dingin, namun belum termasuk level dingin yang seperti biasanya ada di ketinggian, belum termasuk yang dingin sekali seperti yang biasanya ada di Kintamani. Adanya hembusan angin yang lumayan kencang membawa suasana menjadi lebih dingin. Berendam di kolam air panas alami ini bisa menjadi pilihan aktivitas di malam hari. Makin lama makin dingin, meski di kamar tanpa AC, keadaannya tidak gerah. Jadi tidur pun mesti memakai jaket atau baju tebal atau berselimut hangat. Musim kemarau hampir melanda semua wilayah di Bali, tak terkecuali di Kintamani. Di Kintamani yang biasanya berkabut dingin, namun nyatanya saat ini sedang panas-panasnya di siang hari. Ya, inilah dampak dari perubahan iklim barangkali. Kita menghabiskan waktu di malam hari dengan duduk di tepi kolam renang, menikmati suasana Danau Batur di malam hari, melihat di seberangnya lampu terang benderang di Desa Trunyan, lalu pindah ke teras. Kini beralih ke suasana keesokan harinya di pagi hari. Ini sekitar jam setengah 6 pagi lebih. Tampak di depan, di balik bukit sana, ada pendaran warna-warna orange khas sunrise. Ya, sisi timur memang berada di sana. Menurut informasi dari staf Pila, bahwa sunrise, yaitu munculnya matahari dari balik bukit, biasanya ada di sekitar jam setengah 7 pagi. Kita bangun pagi lebih awal, juga dalam rangka melihat sunrise yang cantik muncul dari balik bukit. Di pagi hari ini, selain sunrise yang sedang kita nantikan, kita juga bisa melihat dengan jelas puncak Gunung Batur dari sini. Tampilan puncak Gunung Batur kalau dilihat dari sini memang berbeda dengan yang dilihat dari Jalan Raya Panelokan. Di depan sebelah kiri sana adalah Gria Tambak Pila. Kalau dilihat dari sini, maka kawah Gunung Batur tidak terlihat. Tampak tamu-tamu lain juga turut menantikan sunrise sambil berendam di kolam air panas alami. Suasana pagi hari yang cerah, tanpa kabut, tanpa awan tebal. Dan benar saja sunrise yang dinantikan muncul menjelang jam setengah 7 pagi. Oke, mari kita nikmati dulu momen sunrise. Karena durasi sunrise dengan warna khas orange kekuningan ini tidak akan lama, hanya beberapa menit saja.
Dengan berdiri di spot foto di pool ini, mendapatkan dua momen yang indah sebenarnya, namun tidak bisa dalam satu frame karena saling berseberangan. Satu bisa melihat sunrise, sementara dari sisi berlawanan ada view puncak Gunung Batur yang terlihat jelas. Sekarang jam 6:42, matahari sudah semakin meninggi dari bukit dan sunrise indah yang warna orange ke kuningan sudah tidak nampak lagi. Jadi durasi sunrise yang indah di pagi hari di sini hanya berlangsung sekitar 10 menit saja. Jika telat bangun, maka terlewatkan sudah golden moment seperti tadi. Air panas di kolam renang ini berasal dari sumur bor. Kemudian dari sumur bor itu dialirkan juga ke kamar mandi, ke wastafel di setiap kamar, dan juga ke wastafel atau kran di halaman desilas. Jadi semua keran air di sini airnya itu hangat atau panas, tidak ada air normal atau air dingin. Air panas disalurkan secara terus-menerus ke pool, sementara dari saluran lain di pool dibuang secara terus-menerus ke danau. Air di pool ini tidak mengandung kapurit dan juga tidak mengandung belerang. Katanya tiap 2 hari sekali air di pool ini dikuras dan bagian dalamnya disikat atau dibersihkan. Demikianlah vlog review lengkap tentang Desilas, Tepi Danu, Vilas, Kintamani, and Natural Hot Spring. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk mendukung perkembangan channel Yande Life dengan cara subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa pada jalan-jalan berikutnya.